Good job, good job. Hey. Disiplin itu harus jadi kunci. Ya, memang rutinitas yang membosankan. Kita ini kalau mau menjadi bangsa besar, sebuah kementerian yang kuat dan kita diri sendiri yang bagus, kita ini harus lari maraton. Jangan hanya mimpi, tapi keseharian untuk menjadikan mimpi itu nggak dijalanin gitu. Yang kedua, jangan berpuas diri. Yang ketiga, tadi emosionalnya kita. Kapan mesti menunduk, kapan mesti menegakkan kepala. Emosional ini yang bisa justru menjebloskan kita ke titik kehancuran. Dan tentunya kita berseri-seri ya. Hasil akhir pertandingan adalah 1-1. Indonesia hampir saja menang sebelum ada gol penyamah kedudukan tadi. Dan ada satu penalti memang yang menegangkan. Ya, di babak kedua yang diambil oleh Salem Al-Dawsari. Tapi Martin Paes luar biasa. Dia memang membuat kesalahan dengan adanya penalti, namun dia membayar dengan tuntas. Dia mampu mengantisipasi dengan sempurna tembakan dari Salem Al-Dawsari dan gagal sudah. Arab yang sudah di depan mata untuk bisa memenangkan laga. Tapi Martin Paes luar biasa. Tampil oke, beberapa peluang dari Arab Saudi terjadi di babak kedua, terutama ketika Arab Saudi terus mengendalikan permainan dan Paes bermain oke. Jai Ises di belakang juga. Verdong tampil habis-habisan di belakang. Dan terima kasih juga untuk gol dari Ragnar. Wah, Haji ini saya nilai oke punya. Pertama-tama saya ingin curhat kepada teman-teman karena saya merasa bangga dan juga sangat senang dengan keberhasilan timnas kita yang mampu mendapatkan 1 poin dari kandang Arab Saudi. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Arab Saudi adalah salah satu tim yang kuat di kawasan Asia dan juga salah satu wakil dari Asia yang langganan bermain di Piala Dunia. Bahkan di edisi Piala Dunia terakhir pada tahun 2022, tim ini bisa mengalahkan Argentina yang kemudian menjadi juara dunia dengan skor 2-1 di fase grup. Artinya, dengan keberhasilan mendapatkan 1 poin, tentu 1 poin ini terasa seperti 3 poin bagi para pemain timnas kita. Ini baru sebuah permulaan. This is just the beginning. Masih ada tersisa banyak sekali pertandingan dari fase grup C. Ya, grup yang dilabeli grup neraka. Bukan grup neraka sih, tapi grup neraka banget. Tapi kita perlu memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemain dan juga jajaran pelatih dari timnas Indonesia. Karena mereka bermain luar biasa di atas lapangan. Sampai membuat para pemain Arab Saudi frustasi. Bahkan pelatih mereka Roberto Mancini kebingungan di pinggir lapangan. Tapi kita perlu merendah. Untuk apa? Untuk meroket. Dan yang uniknya teman-teman, pada saat saya melakukan riset, ternyata Martin Paes ini di karir profesionalnya telah 33 kali menghadapi tendangan penalti. Dan dari 33 kali tersebut, dia mampu melakukan 10 kali penyelamatan. Luar biasa penjaga gawang ini. Nah, seperti yang saya katakan, inilah penjaga gawang yang kita perlukan. Dia kan punya visi, bisa membaca shooting dari pemain tim lawan. Dan selain juga dia melakukan penyelamatan dari penalti, dia juga melakukan banyak saves yang krusial. Bahkan bisa dikatakan Martin Paes lah adalah man of the match bagi timnas Indonesia. Karena berproses, kita lihat berjuang dulu. Di FIFA-nya berjuang dulu ya. Semua nanya, kenapa nggak lanjut langsung? Kenapa nggak langsung? Ada yang bilang apa? Mahal, nggak lanjut jadinya. Kita butuh uang besar, hitung-hitungannya seperti itu. Ada yang ngomong seperti itu. Bener gak? Ada lagi yang bilang, sampai ada netizen bilang, udah kita kumpulkan uang membantu proses itu, gitu. Saya jelasin lagi, kalau kita nggak cukup duitnya, nggak mungkin PSSI maju lebih lanjut. Sampai saya harus ngomong seperti itu, meyakinkan bahwa ini bukan masalah uang, masa kita lanjut tapi kita nggak punya logistik yang kuat gitu. Jadi hari itu bukan masalah uang, tapi ada saja isu mengenai Martin Paes. Ada lagi yang ngomong lagi begini, PSSI itu perlu ada celahnya, begini celahnya, seperti pemain yang ini, bisa seperti itu. Ada itu, pengamat seperti juga mengatakan seperti itu. Sampai kita bilang, udahlah, percayakan kepada timnya kita, karena kita punya tim lawyer dan tim semua yang menghitung nih, dan mengukur. Terima kasih masukannya,
Tapi jangan bikin keriuhan gitu. Dan akhirnya ada proses dan Pak Ketum mengumumkan Martin Paes bisa menjadi pemain timnas mewakili Indonesia. Ya, endingnya bagus kan? Karena Pak Ketum kita seperti yang saya katakan sebelumnya juga nggak mau rame-rame, lebih mau silent. Pasti-pasti aja dulu, jangan koar-koar, ya kan? Intinya kan dia ada di list Banyak yang lebih orang pengamat tinggi. mengatakan ini oke banget ini. Bahkan publik pun berani bertaruh ini akan bisa lolos Piala Dunia kalau begini caranya. Hah? Dia bukan Yan Oblak, dia bukan Yan Sommer. Tapi dia Raja Wali, Tom. Maksudnya? Maksudnya saya berpikir itu kalau sampai dia nggak jadi, ya kan? Pernah dengar istilah? Jangan gara-gara Raja Wali terbang tinggi di atas, merpati di tangan Anda lepas. Tapi untungnya Raja Wali nyampe juga itu. Oh gitu ya? Kita ngapain sama Martin Paes Raja Wali yang bisa merubah permainan kita. Saya jarang tergagap-gagap gitu ya. Sebetulnya kan sama aja. Martin Paes besar di sepak bola Belanda. Tapi dia nggak sampai juga timnas Belanda kan. Pernah junior dia ini Ya, bela. ini dia sampai di timnas Indonesia. Enendo Ari besar di sepak bola Indonesia. Sampai dia ke timnas Indonesia gitu. Iya, iya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. Pengamat sepak bola, Tommy Welly mengomentari hasil pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Indonesia menghadapi Arab Saudi pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Dalam pertandingan yang digelar di King Abdullah Sports City, Jumat tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB, Indonesia meraih hasil imbang 1-1. Sempat unggul lebih dulu berkat gol Ragnar Oratmangun, Arab Saudi menyamakan skor melalui gol Musabfa Al-Juwair. Tentu hasil ini merupakan sebuah kejutan, karena Arab Saudi adalah langganan tampil di Piala Dunia. Selain itu, peringkat FIFA Arab Saudi adalah 56. Sementara Indonesia ada di posisi 134, sekarang naik jadi 131. Indonesia sebenarnya bisa saja kalah andai Martin Paes tak menepis tendangan penalti pemain Arab Saudi. Terkait hasil yang dicapai Indonesia, pria yang akrab disapa Bung Towel itu memberikan apresiasinya. Yang pertama, apresiasilah karena secara hasil bisa mencuri 1 poin di Jeddah, kandang Arab Saudi, ujarnya, di postingan akun Instagram Sport TV Indonesia, Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Jadi itu hasil positif sebagai awal kampanye ronde 3. Ini bagus, kalau dari sisi hasil, katanya. Lebih lanjut, Bung Towel menilai, ada keberuntungan di pihak Indonesia sehingga bisa meraih 1 poin dari Arab Saudi. Dari catatan sepak bolanya, Indonesia main dengan pola yang cenderung kuat bertahan, 5-4-1. Jadi kalau kehilangan bola, pasti langsung turun ke wilayah permainan sendiri, ucapnya. Bagaimana caranya rebut bola dan lakukan counter attack? Ada keberuntungan juga, ketika misalnya ada blunder Martin Paes menghasilkan penalti dan penalti berhasil digagalkan. Artinya memang ada keberuntungan di pihak kita. Kemudian ada heading pemain Arab membentur tiang, ungkapnya. Bung Towel tetap mengapresiasi kerja keras semua pemain atas hasil yang diraih lawan Arab Saudi. Tapi overall, di balik semua keberuntungan itu memang menurut saya ada upaya kerja keras. Apresiasi untuk kerja keras mencuri poinnya itu, ujarnya. Secara tersirat, Bung Towel menyebut bahwa dengan mayoritas pemain naturalisasi, Indonesia tetap hanya bisa meraih hasil imbang. Kunci sukses STY lebih pada pemilihan strategi bertahan. Dengan 9 pemain naturalisasi, kita mainnya bertahan dan mencari hasil imbang, pungkasnya. Berita selanjutnya, Miss Hilgers selangkah lagi bisa bela timnas Indonesia. Miss Hilgers menjadi nama terbaru yang akan segera berseragam timnas Indonesia. Selain Miss ada Eliano Regenders yang segera menjalani proses menjadi WNI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan 2 nama tersebut pada Jumat 6/9. Hal ini sesuai dengan bocoran Shin Tae-yong bahwa ada 2 nama baru yang segera membela skuad Garuda. Miss Hilgers menjelaskan, dia akhirnya memutuskan untuk bersedia membela timnas Indonesia. Bahkan, dia sangat bangga dengan keputusan yang akhirnya diambil ini.
Ya, aku akan memilih bermain untuk Indonesia. Lebih tepatnya, aku sudah memutuskan. Aku sangat bangga saat ini, kata Miss Hilgers dilansir bolasport.com dari kanal YouTube FC20. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini mengakui bahwa darah Indonesia cukup kental mengalir dalam dirinya. Mereka bahkan sudah menunggu Miss untuk mengambil keputusan ini. Aku sulit menjelaskannya, tetapi aku dibesarkan dengan pengaruh budaya Indonesia dan makanannya. Keluargaku orang Indonesia, tentu saja, aku juga punya keluarga orang Belanda. Aku berasal dari Amersfoort dan di sana keluarga Indonesiaku tinggal. Seluruh keluargaku sudah menunggu momen ini. Aku juga begitu. Sekarang hal itu akhirnya terjadi, ujarnya. Miss mengakui bahwa butuh waktu agar dia bisa memilih Indonesia. Pasalnya, beberapa waktu lalu dia cukup sibuk untuk meniti karir bersama Twente. Hal ini membuat dia tidak fokus terkait keputusan bergabung ke timnas Indonesia. Sangat menyenangkan. Sudah lama aku ingin melakukan hal ini, tetapi keadaannya tidak memungkinkan. Aku sangat sibuk dengan Twente. Jadi, aku tidak terlalu memikirkan timnas, ujarnya. Pemain berusia 23 tahun ini sudah tidak sabar untuk segera membela timnas Indonesia. Dia berharap prosesnya bisa segera selesai dan memberikan kontribusi untuk skuad Garuda. Sekarang aku sudah memutuskan dan semua orang sangat bangga, termasuk aku sendiri, untuk memulai petualangan ini. Orang-orang di sana, kau pasti tahu seperti apa orang Indonesia. Mereka sangat ramah dan baik hati. Aku sangat penasaran seperti apa keadaan di sana, tukasnya.